Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Thanos Redemption. Ini adalah bagian yang kedua. Kalau kalian belum menonton video bagian pertamanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Saat ini Thanos sedang memeriksa data yang dicuri dari pesawat Galactus melalui bug yang ditanam oleh Pip the Troll. Semua data itu ditulis dalam bahasa Ta yang berasal dari peradaban di universe terdahulu. Bagi kalian yang belum tahu, universe yang dihuni Thanos merupakan bagian dari kosmos ke-7. Sedangkan Galactus awalnya merupakan seorang alien bernama Galan dari planet Ta di kosmos ke-6. Kalau kalian ingin tahu cerita perubahan kosmos dari yang pertama sampai yang terbaru, silakan tonton video kami yang berjudul First Firmament. Pada akhirnya Thanos sukses membaca isi data Galactus. Sedangkan Pip mengaku ingin pergi ke bar untuk mencari wanita cantik, tetapi Thanos melarangnya sebab bisa saja nanti kekuatannya dibutuhkan. Thanos bahkan mengancam akan membedah tubuh Pip dan menganalisis kekuatannya kalau Pip tidak patuh. Teleportasi Pip memang memiliki keunggulan, yaitu tidak terdeteksi, bahkan Thanos pun tidak tahu kenapa bisa begitu. Setelah memberikan peringatan, Thanos menyuruh Pip menjauh karena tak ingin diganggu, maka Pip segera berpindah ke dekat Adam Warlock. Kepada Adam, Pip mengungkapkan kekesalannya akibat diancam oleh Thanos. Obrolan mereka berdua mendadak terhenti akibat ada yang menerobos masuk. Para penyerang adalah cyborg bawahan Galactus yang disebut Punisher. Dengan demikian terjadilah baku hantam. Sementara itu Thanos terus menyelidiki isi berkas milik Galactus sampai dia berhasil menemukan rencana Galactus yang tujuannya adalah berhenti memakan planet. Thanos akhirnya tahu bahwa Galactus sedang mengumpulkan 6 Infinity Gem dan bahwa Galactus berniat mengkonsumsi energi dari Infinity Gem menggunakan suatu mesin khusus. Tetapi Thanos merasa ada yang janggal. Maka dia membandingkan gelombang energi Infinity Gem pada datanya dengan data milik Galactus. Ternyata keduanya berbeda padahal sama-sama berasal dari Infinity Gem. Thanos pun menyimpulkan bahwa peralatan Galactus pasti sudah diotak-atik entah oleh siapa. Thanos melakukan penelusuran lebih lanjut hingga mampu mengungkap bahwa pikiran Galactus juga telah dipengaruhi. Ketika sedang memikirkan siapa yang berani menipu Galactus, Thanos mendapat pemberitahuan bahwa ada yang mendobrak masuk ke pesawatnya. Tidak lama kemudian para pendobrak muncul di hadapannya. 2 Punisher datang untuk mengeroyok Thanos. Kedua Punisher ini bukan lawan yang berat bagi Thanos. Dia mampu mengalahkan mereka, tapi kemudian dia menyadari sesuatu. Serangan ini pastilah merupakan pengalihan. Benar saja, sasaran utama Punisher memang adalah Soul Gem pada dahi Adam Warlock. Maka Thanos bergegas menghampiri Adam, yang sedang kewalahan dikeroyok banyak Punisher. Sayang sekali upaya Thanos berujung kegagalan. Sebagian Punisher menghalangi Thanos, sedangkan sebagian lainnya melumpuhkan Adam dan merampas Soul Gem. Setelah mendapatkan benda yang diincar, para Punisher langsung saja berteleportasi dari pesawat Thanos. Walaupun begitu, ada satu Punisher yang tetap bertahan di sana sambil tampak bersinar semakin lama semakin terang. Thanos menyadari bahwa Punisher yang ini akan meledak, maka dia menyuruh Pip memindahkan Adam yang sedang pingsan ke suatu lokasi. Sementara itu, Thanos menggunakan teknologi portalnya untuk pergi ke bagian lain di pesawat. Tidak lama kemudian, Punisher tadi meledak, merusak bagian pesawat tempatnya berada. Thanos sendiri masih belum bisa bersantai, sebab kerusakan ini sebentar lagi akan merembet ke bagian bahan bakar utama dan menimbulkan ledakan yang lebih besar. Thanos mengambil data dan program yang penting. Tidak lupa dia juga mengatur pengerahan pesawat pengganti. Lalu dia pun pergi menyelamatkan diri menggunakan portal lagi. Pada akhirnya terjadilah ledakan yang menghancur leburkan pesawat Thanos. 1 jam kemudian, Pip tiba sambil membawa Adam ke lokasi yang diinstruksikan Thanos. Di sana Thanos sudah lama menunggu. Ketika ditanyai oleh Thanos, Pip mengaku dia sempat lupa lokasinya. Jadi dia harus terlebih dahulu berpindah-pindah ke berbagai tempat di galaksi. Itulah sebabnya dia baru muncul sekarang. Pip menunjukkan pula Adam Warlock yang sudah tersadar tapi pikirannya masih belum pulih. Adam memang sudah sangat lama memakai Soul Gem sehingga sekarang dia menjadi lemah tanpa benda itu. Ini artinya Thanos hanya bisa dibantu oleh Pip, maka Thanos memutuskan untuk bercerita kepada Pip tentang apa yang sedang terjadi, termasuk adanya pihak misterius yang menipu Galactus. Thanos lalu menyusun suatu rencana dan mulai bertindak bersama Pip. Mereka berdua berpindah menggunakan kekuatan Pip ke dalam pesawat Galactus. Saat itu Pip membawa tas berisi banyak bom. Thanos menyuruh Pip memasang bom pada lokasi-lokasi tertentu. Sedangkan Thanos sendiri memanfaatkan mesin pesawat untuk mencari tahu Galactus sedang berada di mana. Sementara itu Galactus memasangkan Soul Gem pada alatnya yang disebut Focusing Cracks. Dia merasa gembira sebab menganggap hari-harinya sebagai pemakan planet akan segera berakhir.
Tanpa dia ketahui, Hunger juga ikut merasa senang karena tipuannya berhasil, dan dia akan bisa memasuki universe utama. Begitu Focusing Crux mulai aktif, Galactus tiba-tiba dihampiri oleh Thanos, yang memberitahukan bahwa Galactus telah ditipu, jadi Focusing Crux harus segera dimatikan. Tentu saja Galactus tidak percaya pada kata-kata itu, maka Thanos memilih jalan kekerasan. Dengan cepat, Thanos menembakkan serangan energi sampai Galactus terlempar keluar dari pesawatnya dan terjatuh ke daratan planet di dekat situ. Ini jelas membuat Galactus marah, jadi dia memerintahkan Punisher untuk menyerang Thanos. Saat itu Thanos sendiri bergegas bergerak demi mematikan Focusing Crux. Mendadak di dekatnya muncul beberapa Punisher. Dengan mudahnya Thanos menembakkan energi dari matanya untuk memusnahkan para Punisher itu. Tapi ternyata ini adalah pengalihan. Galactus dengan cepat kembali ke dekat Thanos dan menembakkan energi. Maka Thanos dengan sigap mengaktifkan perisai pelindung. Sebenarnya Galactus mengakui bahwa perisai energi tersebut adalah yang paling kuat yang pernah dia serang. Walaupun begitu, ujung-ujungnya perisai Thanos bisa ditembus oleh energi Galactus, sehingga Thanos terluka dan menjadi tidak berdaya. Galactus lalu mengangkat Thanos yang masih terus berusaha mengungkapkan kebenaran. Thanos menjelaskan bahwa Galactus akan melepaskan ancaman yang sangat berbahaya ke universe. Seperti sebelumnya, Galactus tidak percaya. Dia memilih menjatuhkan saja Thanos. Dengan diatasinya gangguan, Galactus berjalan mendekati Focusing Crux yang telah tuntas melakukan prosesnya. Perasaan gembira Galactus yang tadi sempat muncul kini berubah menjadi keterkejutan. Melalui Focusing Crux, Hunger datang dan siap menyantap segala di sekitarnya. Galactus jelas bingung makhluk apa yang ada di hadapannya, sedangkan Thanos mengenali Hunger. Rupanya Thanos memang pernah melakukan penelitian tentang berbagai macam hal di luar universe utama. Kepada Galactus, Thanos membeberkan tentang Hunger dan tujuan makhluk itu untuk menghisap universe. Bahkan sekarang Hunger sudah mulai mengkonsumsi pesawat Galactus. Thanos menyuruh Galactus mengerahkan kekuatannya untuk melumpuhkan Hunger. Maka Galactus pun menembakkan energi. Namun cara ini tidak berguna. Semua energi tersebut justru diserap oleh Hunger. Maka Thanos memutuskan untuk melaksanakan rencana yang telah dia persiapkan. Dia menghubungi Pip yang memberitahu bahwa semua bom telah dipasang. Setelah itu, Pip berteleportasi pergi sebab tidak mau terkena ledakan. Bom-bom dari Thanos memang bisa meluluhlantahkan setengah planet. Kemudian Thanos meledakkan semua bomnya. Ini menyebabkan kerusakan berat pada pesawat Galactus, sehingga pesawat ini meluncur turun sampai terjatuh ke daratan planet. Sayang sekali rencana ini juga gagal. Focusing Crux sama sekali tidak terpengaruh. Thanos berpikir cepat dan berniat menghancurkan Focusing Crux. Saat ini sebagian besar dari Hunger masih belum masuk ke universe utama. Apabila Focusing Crux dihancurkan, tentu kekuatan Hunger tidak akan optimal. Meskipun begitu, Hunger sudah memikirkan pula tentang ini. Saat Focusing Crux terkena serangan energi dari Thanos, benda tersebut telah dilindungi perisai energi kuat oleh Hunger, sehingga tidak mengalami kerusakan sama sekali. Ini tentu membuat Hunger semakin merasa percaya diri akan bisa melakukan aktivitas makan tanpa terkalahkan. Hunger pun terus membesar sambil menghisap semua yang ada di situ. Bahkan dia mulai menjalar ke daratan planet. Dengan begitu, Thanos dan Galactus dikelilingi kegelapan Hunger. Untungnya Thanos masih punya rencana lainnya. Dia memanggil Pip, yang langsung datang dan membawa Galactus ke lokasi beberapa mil dari tempat Hunger. Galactus tentu heran apa tujuannya, namun Pip mengaku tidak tahu menau. Dia hanya disuruh Thanos memindahkan Galactus. Di pesawat Galactus, Thanos tinggal sendirian di hadapan Hunger tapi dia tidak merasa takut sama sekali. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang membuat Hunger bingung, yaitu Focusing Crux mati. Thanos pun mengungkapkan sesuatu. Ketika tadi memakai alat di pesawat untuk melacak Galactus, Thanos sebenarnya melakukan satu tindakan lainnya, yaitu mengatur agar mesin pesawat mati setelah jangka waktu tertentu. Sekarang waktu yang ditentukan Thanos telah tiba. Dengan begitu, sebagian besar diri Hunger tetap berada di luar universe utama. Thanos lalu mengambil sesuatu dari Focusing Crux, yaitu Soul Gem, dan menunjukkan kejutan lain dalam rencananya. Dengan memanfaatkan teknologi perpindahan planet dari bangsa Rigelian, Thanos membawa planet Rigel 3 lama ke dekat planet tempat Hunger sedang berada. Di Rigel 3, Thanos juga telah memasang banyak sekali bom nuklir. Ini membuat Hunger dan Galactus sontak tercengang, sedangkan Thanos melanjutkan bagian terakhir dalam rencananya. Dia memanggil Pip yang dengan cepat memindahkan Thanos meninggalkan planet tersebut menuju pesawat Thanos. Pada akhirnya, terjadilah ledakan dahsyat yang menghancur leburkan dua planet. Di pesawatnya, Thanos berganti pakaian dan menyuruh Pip memberikan Soul Gem pada Adam Warlock agar pikiran Adam bisa pulih kembali. Thanos menjelaskan pula bahwa 5 Infinity Gem lainnya pasti tidak ikut musnah dalam ledakan.
melainkan terlontar ke berbagai tempat di universe. Berikutnya, Thanos membuka portal untuk melihat keadaan Galactus. Sebelum pergi, dia berterima kasih kepada Pip atas segala bantuan. Melalui portal, Thanos muncul di dekat Galactus yang sedang terluka sehingga kekuatan dan ukurannya berkurang. Thanos memberitahu Galactus bahwa di sekitar situ ada beberapa planet tak berpenghuni yang bisa dijadikan makanan agar kondisi Galactus pulih. Namun Thanos memperingatkan Galactus untuk jangan memakan planet yang dihuni bangsa Raigelian. Thanos juga mengatakan bahwa tingkah Galactus yang berbuat seenaknya kelak akan memicu pembalasan dari berbagai penduduk universe. Setelah puas berbicara dengan Galactus, Thanos kembali ke pesawatnya. Sementara itu, nasib Hunger tidak lagi dipikirkan oleh Thanos. Tadi peralatannya memang tidak menemukan keberadaan Hunger, tetapi Thanos sendiri sebenarnya tidak yakin apakah peralatannya bisa mendeteksi Hunger. Meskipun begitu, seandainya Hunger selamat, Thanos menduga Hunger tidak akan menjadi bahaya besar lagi, karena telah terpisah dari sebagian besar dirinya. Di pesawat, Thanos ditemui oleh Adam Warlock, yang berterima kasih sebab telah diberi Soul Gem lagi. Saat itu Thanos menyampaikan kabar, yaitu bangsa Raigelian juga berterima kasih dan menyatakan bahwa dosa masa lalu Thanos telah dimaafkan. Adam pun percaya bahwa Thanos memang telah berubah sehingga tidak perlu diawasi lagi. Karena itu, Adam berpamitan lalu terbang pergi meninggalkan pesawat Thanos. Seusai berbicara dengan Adam, Thanos menemukan Pip yang muncul dalam keadaan mabuk. Rupanya sebelumnya Pip pergi ke bar. Di bar tersebut, dia menyombongkan diri telah menyelamatkan universe tapi tidak ada makhluk yang percaya. Maka sekarang dia datang pada Thanos. Dia berniat mengajak Thanos bersama-sama pergi ke bar agar orang-orang percaya. Namun Pip kemudian malah tertidur sebab sudah sangat mabuk. Thanos memanggil beberapa robot untuk mengangkat badan Pip. Awalnya Thanos sempat bersikap baik dan menyuruh mereka memperlakukan Pip dengan hati-hati. Walaupun begitu, Thanos mendadak berubah pikiran. Dia menyuruh mereka untuk menaruh Pip ke stasiun pembuangan sampah terdekat. Thanos pun mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak berlebihan dalam berbuat kebaikan. Dia harus tetap membatasi dirinya. 2 bulan kemudian, Thanos ingin mendatangi Kyln, yaitu kompleks penjara sekaligus penghasil energi yang terletak di ujung universe. Untuk bisa memasuki Kyln, pertama-tama Thanos mendatangi kawasan bernama Frontline. Di sana, dia memasuki salah satu kantor Omega Corps, yaitu lembaga yang mengatur keluar masuknya makhluk ke Kyln. Saat Thanos masuk, ada 3 petugas Omega Corps di kantor tersebut, yaitu SWAT, Kika, serta seorang manusia bernama Cole. Ketika Thanos tiba, mereka bertiga awalnya tidak peduli sama sekali, bahkan Cole menyuruhnya pergi saja. Maka Thanos memilih memperlihatkan wajahnya. Ketiga petugas Omega Corps sontak kaget dan menodongkan senjata mereka. Bahkan Kika berkali-kali menembaki Thanos. Namun semua tembakan itu tidak berpengaruh bagi Thanos, yang sama sekali tidak memberikan perlawanan. Kepada Omega Corps, Thanos mengaku tidak berniat jahat. Dia hanya ingin pergi ke Kyln. Di tengah kekagetan, Cole memutuskan untuk memandu Thanos. Dalam perjalanan, mereka berdua berbicara. Cole mengira Thanos sudah mati. Cole bercerita pula bahwa dia bisa berada di tempat ini sebab ketika masih kecil diculik oleh alien. Di tengah pembicaraan, Thanos tiba-tiba menembakkan serangan energi yang membunuh seseorang. Terungkaplah bahwa sang korban adalah seorang Skrull yang sedang menyamar. Jadi Cole pun tidak mempermasalahkan tindakan pembunuhan itu. Mereka berlanjut berjalan sampai tiba di sebuah alat teleportasi. Di situ Thanos diberitahu oleh Cole tentang peraturan di Kyln. Lalu Thanos memakai alat teleportasi dan berpindah ke Kyln. Berikutnya Thanos berjumpa dengan seorang petugas bernama Cleric yang menuntun Thanos supaya bisa mengamati The Crunch, yaitu ujung universe. Cleric juga memberi info lebih detail tentang Kyln serta peraturan di sana. Bagi Cleric sendiri, pengunjung yang ingin melihat-lihat The Crunch bukanlah hal baru. Selama ini memang banyak makhluk yang ingin menyaksikan The Crunch dengan alasan spiritual. Ketika Cleric berjalan pergi meninggalkan Thanos, di dekat Thanos muncullah Mistress Death yang memakai wujud seorang gadis kecil. Thanos dan Mistress Death mengobrol sebentar. Mistress Death mengaku mencintai Thanos lalu dia pun pergi menghilang. Ini membuat Thanos tersenyum dan merasa gembira. Di kantor Omega Corps terjadi pertengkaran antara Cole dengan SWAT. Rupanya SWAT merasa marah atas keputusan Cole memandu Thanos menuju Kyln sebab SWAT ingin membunuh Thanos. Cole pun beralasan dia melakukannya agar Thanos secepatnya meninggalkan Omega Corps. Ditambah lagi, Cole tidak yakin SWAT mampu membunuh Thanos. Dalam percekcokan ini, SWAT bahkan sampai mencekik Cole tapi akhirnya bersedia melepaskannya. Walaupun pertengkaran terhenti, SWAT tetap menganggap keputusan Cole itu salah. Di Kyln, Thanos sedang asyik mengamati The Crunch ketika ada beberapa tahanan yang mendekatinya.
Rupanya kabar kedatangan Thanos memang telah tersebar di Kyln. Kini para tahanan ingin memastikan kebenaran kabar tersebut sambil menyiapkan senjata untuk menyerang. Thanos kemudian berbalik sehingga wajahnya terlihat. Para tahanan sontak merasa kaget dan takut ketika tahu bahwa sosok di hadapan mereka memang benar adalah Thanos. Malang bagi mereka, Thanos merasa kesal telah diganggu. Dari matanya, dia mengeluarkan energi yang membunuh sebagian tahanan itu sekaligus menghancurkan jalur penghubung ke bangunan kompleks Kyln. Dengan hancurnya jalur tersebut, Thanos berjalan di udara dan menghampiri sebagian tahanan yang masih hidup. Salah satu tahanan ini bernama Molokadar. Dia menyebutkan bahwa di dalam kompleks penjara sedang terjadi kehebohan akibat perbuatan satu sosok bernama Maker. Thanos merasa tertarik, maka dia menyuruh Molokadar menjelaskan secara rinci. Molokadar menuntun Thanos melihat-lihat keadaan penjara. Bukannya situasi yang teratur seperti seharusnya, sekarang justru ada banyak mayat dan kerusakan. Molokadar pun bercerita, awalnya tubuh tiap tahanan dipasangi miliaran nano sentinel yang bisa melumpuhkan atau membunuh. Ini memaksa tahanan untuk selalu patuh apabila ingin tetap hidup. Dengan cara inilah situasi penjara bisa terus stabil. Namun suatu hari seorang tahanan bernama Maker dimasukkan ke dalam penjara. Rupanya dia sangat kuat. Dalam sekejap dia melenyapkan semua nano sentinel dari tubuh para tahanan. Karena sudah bebas, para tahanan pun memulai kekacauan, termasuk berbuat kerusakan dan saling membunuh. Muncul pula kelompok-kelompok di antara para tahanan. Misalnya kelompok pengikut Maker, sedangkan Molokadar bukan termasuk dalam pengikut Maker sebab menurutnya Maker itu gila dan berbahaya. Molokadar lalu memandu Thanos mendatangi klerik, yang berlanjut menuntun Thanos menemui beberapa tahanan lainnya yang sedang berkumpul. Para tahanan ini adalah Peter Quill, Gladiator, Chuck, serta seorang alien Badun. Saat ini Peter Quill mengenakan alat spesial pada matanya. Alat ini membuatnya bisa melihat berbagai macam jenis energi. Peter sendiri berada di Kyln sebab menyebabkan kematian sekitar 350.000 individu. Mereka berempat sedang mendiskusikan cara mengatasi masalah Maker agar penjara menjadi aman terkendali lagi. Sekarang Thanos pun terlibat dalam pembicaraan ini. Kepada Thanos, Gladiator mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan, yaitu Maker sebenarnya adalah Beyonder. Tentang Beyonder sendiri, berkali-kali asal-usul dan tingkat kekuatannya berubah. Salah satunya adalah Beyonder merupakan energi Cosmic Cube yang memperoleh kesadaran. Cosmic Cube sendiri merupakan benda yang bisa mengubah realita. Beyonder versi Cosmic Cube ini lalu berubah wujud dan memakai nama Cosmos, lalu berubah wujud lagi dan memakai nama Maker. Sebagai Maker, dia dibawa dan ditahan di Kyln. Ketika dimasukkan ke penjara, Maker sedang dalam kondisi tidak sadarkan diri sehingga tidak menyebabkan masalah. Maker dikurung di bagian inti Kyln yang disebut Crash. Bagian tersebut memang dirancang untuk menahan para penjahat paling berbahaya. Selain Maker, ada dua makhluk lainnya yang dikurung di Crash. Sebenarnya sistem penahanan di Crash sangat canggih, yaitu berupa alat berbentuk kepompong yang membuat tahanan tidak sadarkan diri dan tidak berdaya. Tetapi sekarang entah bagaimana Maker terbangun, membebaskan diri dari kurungan kepompong dan mulai mengacaukan kestabilan Kyln. Peter Quill menjelaskan bahwa ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Maker sangat kuat tapi pikirannya tidak stabil. Tidak bisa diprediksi apa yang akan dia lakukan berikutnya. Dengan kekuatannya, bisa saja Maker membalikkan pergerakan ujung universe alias The Crunch supaya membuat universe menyusut, bukannya meluas seperti yang sekarang sedang berlangsung. Karena bahaya itulah terjadi pembicaraan antara keempat tokoh. Ketika melihat Thanos, mereka berharap dia juga ikut serta membantu mengatasi masalah Maker. Cerita Thanos Redemption mungkin akan kami lanjutkan, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.